Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari anggota Devira Safadinia NIM 180, Nida Uroshida NIM 193, Mirzanuri Afrianti NIM 210. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai lingkungan investasi. Di dalam materi lingkungan investasi ini akan dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama konsumsi, yang kedua investasi, yang ketiga tipe-tipe investasi keuangan, dan yang keempat peran pasar modal. Yang pertama konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan usaha manusia agar dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa secara berangsur-angsur atau sekaligus habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Ciri-ciri kegiatan konsumsi. Yang pertama, barang yang digunakan dalam kegiatan konsumsi merupakan barang konsumsi. Yang kedua, ditujukan langsung untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, barang yang dipergunakan akan habis atau berkurang. Tujuan kegiatan konsumsi: A. Mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. B. Menghabiskan nilai guna barang sekaligus. C. Memuaskan kebutuhan secara fisik. D. Memuaskan kebutuhan rohani. Faktor penentu konsumsi ada 9. Yang pertama, pendapatan. Yang kedua, harga barang. Yang ketiga, gaya hidup. Yang keempat, ketersediaan barang dan jasa. Yang kelima, iklan. Yang keenam, selera. Yang ketujuh, sikap berhemat. Yang kedelapan, lingkungan keluarga. Dan yang kesembilan, lingkungan sosial budaya. Dan untuk subbab yang kedua ada investasi. Investasi merupakan komitmen untuk menanamkan sejumlah dana atau sumber daya lainnya pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Sebagai contoh, investasi pada saham yang mengharapkan keuntungan dari kenaikan harga saham atau pembagian dividen. Kegiatan dari investasi dapat dilakukan pada sejumlah aset, diantaranya aset real, yaitu aset berwujud dan dapat dilihat secara fisik dan memiliki nilai intrinsik terhadap bentuk dan manfaat yang diberikan, seperti tanah, emas, mesin, dan bangunan. Kemudian aset finansial, yaitu klaim berbentuk surat berharga atas sejumlah aset-aset pihak penerbit surat berharga tersebut. Contoh tabungan, deposito, saham, obligasi, dan reksadana. Faktor yang mempengaruhi investasi. Yang pertama, expected rate of return. Yang kedua, tingkat bunga. Yang ketiga, ketersediaan faktor-faktor produksi. Yang keempat, peluang pasar. Yang kelima, iklim usaha yang kondusif. Dan yang terakhir, terjaminnya keamanan dan stabilitas politik. Kemudian tujuan dari investasi yaitu untuk mendapatkan sebuah pendapatan yang tetap dalam setiap periode seperti bunga, royalti, dividen, dan uang sewa. Mengurangi tekanan inflasi, mengurangi persaingan di antara sebuah perusahaan yang sejenis, dan dorongan untuk menghemat pajak. Tipe-tipe dari investasi keuangan. Investasi langsung. Investasi langsung dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar uang, pasar modal capital market, atau pasar turunan derivatif market. Aktiva keuangan yang tidak dapat diperjualbelikan biasanya diperoleh melalui bank komersial. Kemudian investasi tidak langsung. Investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi. Perusahaan investasi adalah perusahaan yang menyediakan jasa keuangan dengan cara menjual sahamnya ke publik dan menggunakan dana yang diperoleh untuk diinvestasikan ke dalam portofolionya. Contoh dari investasi langsung. Yang pertama, investasi langsung yang tidak dapat diperjualbelikan yaitu tabungan dan deposito. Yang kedua, investasi langsung yang dapat diperjualbelikan. Yang pertama, investasi langsung di pasar uang, T-bill, deposito yang dapat dinegosiasi. Yang kedua, investasi langsung di pasar modal, surat-surat berharga pendapatan tetap fixed income securities, dan saham-saham equity securities. Dan yang terakhir, investasi langsung di pasar turunan, opsi, future contract. Kemudian contoh investasi tidak langsung ada membeli saham, membeli obligasi, dan menanam uang pada deposito bank. Peranan pasar modal. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta.
Pasar modal ini memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara, karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen. Pelaku utama pasar modal, yang pertama emiten, yang kedua investor, ketiga penjamin emisi atau underwriter, 4 pialang, 5 manajer investasi, dan 6 penasehat investasi. Jenis pasar modal. Yang pertama, pasar perdana atau primary market. Pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek yang diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di bursa efek. Di sini, saham dan efek lainnya untuk pertama kalinya ditawarkan kepada investor oleh pihak penjamin emisi melalui perantara pedagang efek yang bertindak sebagai agen penjual saham. Yang kedua yaitu pasar sekunder atau secondary market. Pasar sekunder merupakan pasar dari efek yang telah dicatatkan di bursa. Dengan kata lain, pasar sekunder merupakan tempat investor dapat melakukan jual beli efek. Setelah efek tersebut dicatatkan di bursa sebagai kelanjutan dari pasar perdana. Di pasar ini, efek-efek diperdagangkan dari satu investor kepada investor lainnya. Selanjutnya yaitu pasar ketiga atau debt market. Pasar ketiga disebut dengan OTC atau over the counter. Adalah sarana transaksi jual beli efek antara anggota bursa atau market maker serta investor dan harga dibentuk oleh market maker. Investor dapat memilih market maker dengan harga terbaik. Para market maker ini akan saling bersaing dalam menentukan harga saham. Karena satu jenis saham dipasarkan oleh lebih dari satu market maker. Yang terakhir yaitu pasar keempat atau fourth market. Pasar keempat adalah sarana transaksi jual beli antara investor jual dan investor beli tanpa perantara efek. Pasar keempat hanya dilaksanakan oleh para investor besar karena dapat menghemat biaya transaksi daripada jika dilakukan di pasar sekunder karena dapat menghemat biaya. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.